Jadi jangan dilihat margin antara Ridwan Kamil dan Pramono Rano, tapi cukup antara Pramono Rano dan ke 50%. Itu sedikit sekali, cuma 2000-an sekian ya. Saya katakan biasanya mereka maju. Kalau dinyatakan satu putaran, maka yang akan komplain itu adalah RK Suswono. Kalau dinyatakan 2 putaran, yang akan komplain Pramono Rano. Nah, kelihatannya apa yang saya katakan yang tidak dipercaya Anies itu terjadi kalau kita baca Tempo ini ya. Memang kalau tipis begini ya tentu akan ke MK ujungnya ya. Dan apapun bisa terjadi ya. Tetapi one thing for sure, pilihannya adalah Pramono Rano menang atau 2 putaran. Kalau yang lain rasanya nggak mungkin ya. Apalagi sampai misalnya pelanggaran yang terstruktur, masif, sistematis. Karena secara teoritis yang menguasai aparat adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara pasangan Pramono Rano cuma satu partai politik saja. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, tim Prano harus hati-hati karena jika hasil pilkada 1 putaran, tim RKsus akan gugat ke MK. Sebaliknya kalau dinyatakan 2 putaran, yang menggugat adalah timnya Pram Rano. Jadi kemarin waktu saya ke Bali ya sama Anies, saya tebak-tebakan sama Anies apakah mereka salah satunya akan ke MK atau tidak. Anies mengatakan tidak karena kata dia kegaduhan itu mau diakhiri ya. Prabowo nggak mau gaduh. Saya bilang masalahnya tipis sekali marginnya untuk sampai 50% kurang, 50% saja ya, cuma 0,7% yang harus dikurangi suaranya kan begitu. Jadi jangan dilihat margin antara Ridwan Kamil dan Pramono Rano, tapi cukup antara Pramono Rano dan ke 50%. Itu sedikit sekali, cuma 2000-an sekian ya. Saya katakan biasanya mereka maju. Kalau dinyatakan 1 putaran, maka yang akan komplain itu adalah RK Suswono. Kalau dinyatakan 2 putaran, yang akan komplain Pramono Rano. Nah, kelihatannya apa yang saya katakan yang tidak dipercaya Anies itu terjadi kalau kita baca Tempo ini ya. Tim Ridwan Kamil bakal gugat ke MK jika hasil pilkada Jakarta 1 putaran. Karena pengalaman saya, jangankan marginnya tipis, marginnya banyak pun ya ke MK juga. Terutama kalau ada kecurangan yang sifatnya ya terstruktur lah, digerakkan oleh kekuasaan. Oke, coba kita lihat ya. Tempo.co Jakarta, Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono dalam kurung Rido, Basri Baco berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK jika hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI 1 putaran. Kalau 1 putaran yang pasti kita ke MK dan itu kan hak ya, kata Basri Baco saat ditemui Tempo di ruang Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat pada Senin 2 Desember 2024. Baco mengatakan alasan pihak tim pemenangan Ridho berencana mengajukan gugatan ke MK karena perolehan hasil quick count dari berbagai lembaga survei menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Kan dari undang-undang boleh berhak kalau bedanya tipis, ucapnya.
Meski demikian, jika hasil resmi Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, politikus Partai Golkar itu mengungkapkan akan langsung memperkuat koalisi Indonesia Maju Plus untuk memenangkan Pilkada. Kalau 2 putaran kita konsolidasi bagaimana caranya menang, tutur baco. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, menyampaikan KPU DKI belum menyiapkan tahapan dan strategi 1 atau 2 putaran Pilkada Jakarta 2024. Kami selaku penyelenggara enggak mau fokus 1 atau 2 putaran dulu, katanya saat dihubungi Tempo melalui sambungan telepon. Ia beralasan rekapitulasi dari KPU DKI di tingkat kecamatan baru akan dilangsungkan pada Kamis 28 November 2024. Jadi hari ini seluruh kecamatan DKI Jakarta akan dibuka plenonya. Pleno rekapitulasinya kemungkinan baru akan mulai besok pagi untuk rekapitulasinya, ujar Astri. Oh, itu dari sebelumnya ya. KPU DKI mengaku masih fokus melakukan persiapan pembukaan pleno selanjutnya, fokus untuk rekapitulasi berjenjang. Sehingga jangan sampai kita ditarik ke wacana 1 putaran 2 putaran, ucap Astri Megatari. Penyelesaian rekapitulasi suara tingkat Provinsi DKI Jakarta, kata Astri, kemungkinan selesai pada 10 Desember 2024. Rencana di tanggal 10 Desember ya, setelah itu baru dilakukan skenario untuk 1 atau 2 putaran, tuturnya. Begitu Sobat RH sekalian ya. Sementara timnya Pranorano ya. Kalau timnya Pramrano, tim Pramono Rano bakal gugat ke MK jika Pilkada Jakarta 2 putaran. Ya, Tempo.co Jakarta. Juru bicara tim pemenangan Pramono Rano Karno Aris Setiawan Yodi menyatakan tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 itu berencana melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK jika hasil perhitungan resmi Pilkada dari pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta terjadi 2 putaran. Tentu upaya-upaya hukum itu akan kami siapkan apapun itu, kata Aris saat dihubungi Tempo pada Selasa 3 Desember 2024. Aris mengatakan mereka yakin Pilkada Jakarta hanya 1 putaran karena hasil dari beberapa lembaga survei yang menunjukkan persentase angka lebih dari 50%. Ada beberapa perbedaan sedikit tapi kami masih di angka 50,07%, ucap dia. Selain itu, jika menemukan kecurangan pengurangan persentase perolehan suara Pramono Anung di Pilkada Jakarta, tim Pramono Rano akan membawa laporan ini ke ranah hukum. Jangan sampai suara masyarakat yang sudah lebih 50% lebih memilih Mas Pram dan Bang Dul, panggilan Rano Karno sesuai aturan yang ada itu ditetapkan menang 1 putaran, tuturnya. Kubu RK Suswono rencana ajukan gugatan ke MK jika hasil Pilkada 1 putaran. Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ridho, Basri Baco berencana mengajukan gugatan ke MK jika hasil perhitungan resmi KPU Pilkada Jakarta hanya 1 putaran. Ya, sahabat sekalian ya, Anies tak percaya dia pasti akan ke MK ujungnya ya. Jadi, sobat era sekalian, memang kalau tipis begini ya tentu akan ke MK ujungnya ya, dan apapun bisa terjadi ya. Tetapi one thing for sure, pilihannya adalah Pramono Rano menang atau 2 putaran. Kalau yang lain rasanya nggak mungkin ya, apalagi sampai misalnya pelanggaran yang terstruktur, masif, sistematis. Karena secara teoritis yang menguasai aparat adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara pasangan Pramono Rano cuma 1 partai politik saja ya. Jadi begitu sobat era sekalian ya. Kita tunggulah ya, karena kemenangan yang 50,07% itu adalah penghitungan yang dilakukan secara manual oleh tim Pramono Rano dan juga hasil dari beberapa hitung cepat. Apakah hitung cepat itu sampling count atau real count? Saya kurang terupdate, tetapi intinya adalah jadi mereka akan melakukan gugatan itu karena mereka punya perhitungan yang beda-beda. Jadi kalau Ridwan Kamil Suswono mengatakan perhitungan mereka kemenangan Pramono Rano itu cuma 49%, tidak sampai 50%. Pramono Rano mengatakan kemenangan mereka adalah 50,07%, sehingga
harusnya cukup 1 putaran. Memang beda dengan provinsi lain ya, karena DKI ada kekhususan, entahlah kekhususan ibu kotanya. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke. Blackwater, kapan undang Rano Karno podcast bang? Anda mau nggak? Itu dulu. Capres-capresan ke MK segala. Tetap menyala ya. Jakarta, pelaku kecurangan merasa dicurangi, memuakan orang yang tidak mau terima kekalahan. Si RK kalau tetap di Jabar mungkin dia akan menang. Prano menyala di Jakarta. Bang RH, sampaikan terus kebenaran, jangan takut, lanjutkan terus. Iyalah. Ku bilang apa, kudeta dari kemarin-kemarin gak perlu ruwet macam ini ya. Konsolidasi bansos, bang, istri dan anak mana kok gak dilihatin? Weh, maksudnya apa? Ya mereka kerja lah, ada kegiatan masing-masing ya. Cagup 01 DKI yang diusung Kim gak mau menerima kekalahan, maunya menang. Padahal video dan foto-foto pembagian bansos dari 01 beredar bergentayangan. Jadi ini ya beberapa ini ya, quick count Pilkada Jakarta, ya ini yang dilakukan lembaga-lembaga survei ya. Jadi ada dengan ini cuma 3 ya, ada yang lebih banyak ya. Ini pada tanggal 27 itu. Oke. Copet teriak copet atau garong teriak garong nih, kok maunya kubu mereka yang menang semua. Oh mungkin Mulyono masih meyakini Jakarta adalah kunci. Jadi ketika Pilgub JKT kalah maka dia panik ya. Keke amat minta 2 putaran. Bang bahas kasus uang donasi Agus dan Novi nantilah ya. Saya nggak ngerti kasusnya, nanti saya akan baca ya, akan lihat ya. Tim rakus siapa konsolidasi bansos? Maksudnya apa nih? Kalau udah kalah ya udah dong, kalau menang udah biasa kok, ngeyel minta 2 putaran bikin capek warga aja. Emang ada kerjaan lain cuma ngurusin pilkada doang, dapur harus ngebul urus anak-anak. Hanya Kompas yang memberi Prano 49%. Hati-hati ada orang stres kalah pilkada. Kemudian kelompok parpol nggak sportif. Bang RH, apakah pik oligarki bisa dilawan? Ya Fir'aun aja dalam sejarah umat manusia juga bisa dilawan. Tidak ada manusia lebih kejam dari Fir'aun ya. Katanya sudah 50,07% ya, Bang Dul menang. Kok RK curang gak ada jiwa kesatriaan. Kelompok Mulyono sebentar lagi stres. Masal Bang RH, Prano sudah pasti 1 putaran. Mau gugat saja, gak pakai kalau. Rano Karno hatinya ternyata jahat, mengklaim efek Anies paling besar hanya 5%. Padahal survei bulan September paling tinggi hanya 36,5%. Saya rasa kalau masuk putaran 2 Anies harus cabut dukungan. Enggak juga ya. Anda harus lihat apakah dikutip secara lengkap atau tidak. Kadang-kadang kutipannya enggak lengkap ya. Begitu sobat era sekalian ya. Kita lihat saja nanti ya siapa yang akan mengajukan permohonan. Istilahnya sih permohonan di MK itu ya. Bukan gugatan, tetapi kadang-kadang bahasa rakyat, bahasa pasarnya bilang gugatan. Tapi intinya adalah permohonan. Jadi siapa yang akan mengajukan permohonan? Apakah Prano Rano, apakah R Kasus ya? Apakah Dharma Pongrekun juga? Nanti kita akan lihat. Begitu sobat RH sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.